Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga kalian dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, kebersamaan, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Pembelajaran 3. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita buka ke halaman 132. Terdapat ayo mengamati. Bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Baik anak-anak, kita ke halaman selanjutnya ya. Pada halaman 133 hingga 134 terdapat ayo mengamati, ayo mencari tahu cerita tentang binatang. Baik anak-anak, hari ini ibu akan membacakan dongeng yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Didengarkan dengan baik ya. Kupu-kupu berhati mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena ia bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong, bantu aku. Aku mau tenggelam. Tolong, tolong, tolong aku. Untunglah, saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian, kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu, si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya, sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Baik anak-anak, ibu sudah membacakan dongeng yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Pesan apa yang dapat kalian dapatkan dari dongeng ini? Baik, pesan yang dapat kita contoh dari dongeng Kupu-kupu Berhati Mulia ini ialah saat kupu-kupu menjadi kepompong, ia diejek oleh semut.
Namun di kemudian hari, walaupun kepompong yang telah berubah menjadi kupu-kupu pernah diejek oleh semut, namun kupu-kupu tetap berniat baik untuk menolong semut yang hampir tenggelam. Seperti itu ya anak-anak. Jadi pesannya ialah kita harus tetap berbuat baik kepada orang lain meskipun orang lain berbuat tidak baik kepada kita ya anak-anak. Baik. Sekarang pada halaman 135 hingga halaman 136 terdapat ayo berlatih. Di sini ada soal nomor 1 hingga nomor 7. Tugas kalian adalah menjawab dengan menuliskan soal serta jawabannya dari nomor 1 hingga nomor 7 di buku latihan tematik kalian ya anak-anak. Baik, sekarang kita ke halaman selanjutnya. Pernahkah kamu mengunjungi perpustakaan sekolah? Baik anak-anak, mungkin karena keadaan pandemi, kalian belum pernah mengunjungi perpustakaan sekolah. Namun, jangan khawatir, kalian bisa tetap mengunjungi perpustakaan sekolah setelah pandemi berakhir ya anak-anak. Tahukah kalian, di perpustakaan sekolah terdapat berbagai buku dengan berbagai macam jenisnya. Contohnya kita lihat ya anak-anak. Di antaranya terdapat buku tentang berbagai hewan yang ibu tunjuk ya anak-anak. Ada juga mungkin ada buku tentang memasak. Dan ada buku tentang cerita legenda. Kemudian ada buku tentang ensiklopedia dengan berbagai macam muatan dan berbagai buku lainnya. Baik anak-anak, buku jenis apa yang kalian sukai? Kalian dapat menjawabnya dengan dibimbing oleh orang tua kalian di rumah ya. Baik anak-anak, sekarang diperhatikan pada layar kalian terdapat 6 buah buku berwarna biru. Dan terdapat soal, ibu bacakan ya. Terdapat 6 buku di atas meja. Setengah dari buku yang ada di atas meja ada. Baik anak-anak, diperhatikan. Jumlah buku yang ada di layar ialah terdapat 6 buku. Yang ditanya adalah setengah dari buku yang ada di atas ada berapa ya anak-anak? Baik, diperhatikan dengan baik ya anak-anak. Kita lihat setengah. Setengah ialah pecahan berapa anak-anak? Iya betul, setengah adalah pecahan dari 1/2. Sekarang kita akan menghitung 1/2 bagian dari buku yang ada di atas. Caranya ialah kita membagi ke-6 buku ini menjadi 2 bagian yang sama banyak. Ada kotak yang pertama, bagian yang pertama 1/2 dan bagian yang kanan 1/2 juga ya anak-anak. Baik, di sini karena 1/2 sehingga dibagi menjadi 2 bagian yang sama banyak ya anak-anak, sehingga masing-masing di sebelah kiri disebut dengan setengah bagian dan sebelah kanan ialah setengah bagian. Sehingga setengah ini atau setiap satu kotak yang telah dibagi 2 sama banyak ialah terdapat berapa banyak anak-anak dalam satu kotaknya? Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3. Baik, sekarang kita telah mengetahui bahwa setengah dari buku yang ada di atas meja ada sebanyak 3 buku ya anak-anak. Kita tulis ialah 3 buku. Sampai di sini, apakah bisa dipahami? Jika kalian masih bingung, ibu akan mengajarkan kepada kalian cara yang lebih mudah. Diperhatikan dengan baik ya anak-anak.
Cara mudahnya ialah kalian perlu mengingat rumus ataupun yang telah Ibu tuliskan pada layar kalian pada kotak ungu, ialah caranya dengan jumlah buku. Jumlah bukunya berapa anak-anak? Ada 6. Kita tulis 6 dikali. Kita tulis lagi dikali pecahan. Pecahan yang ditanya berapa anak-anak? Pecahan yang ditanya ialah setengah. Atau kita tulis dengan 1/2. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Caranya ialah dengan menuliskan jumlah dikali dengan pecahan yang ditanya. Lalu ketika kalian sudah menuliskan 6 dikali 1/2, caranya ialah 6 dikali 1. 6-nya menjadi di atas garis atau per, dan dikalikan dengan 1 yang berada di atas 2. Sedangkan untuk 2 penyebutnya tetap berada di bawah, sehingga ditulis 6 dikali 1/2. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak. Jadi 6-nya ini kita kalikan dengan 1, sehingga garisnya kita tarik lebih panjang ke belakang sehingga 6-nya ikut naik ke atas. Seperti itu ya anak-anak. Baik, setelah itu tulis lagi sama dengan kita hitung dari yang atas. 6 dikali 1 sama dengan berapa anak-anak? Betul, 6 ya. Kemudian per 2. Baik anak-anak, diperhatikan. Per dalam pecahan sama dengan dibagi, sehingga 6/2 sama juga disebut 6 dibagi 2, sama dengan hasilnya adalah 3 buku. Baik, bisa dipahami ya anak-anak? Caranya mudah sekali. Kalian perlu mengingat yaitu rumus yang telah Ibu tunjuk menggunakan pointer ini, yaitu jumlah dikali pecahan yang ditanya. Baik anak-anak, kalian dapat mencatat tampilan layar ini di buku catatan kalian ya anak-anak. Mulai dari menggambar buku yang sesuai dengan jumlahnya, soalnya, kotak-kotak yang Ibu sudah buat, serta rumus dan juga cara yang telah Ibu tuliskan pada layar kalian ya, agar kalian dapat membukanya kembali dan kalian dapat mempelajarinya kembali. Untuk melatih kalian dalam menghitung pecahan dari suatu bagian, baik anak-anak, kalian akan berlatih. Pada halaman selanjutnya terdapat nomor 1 hingga nomor 3. Tugas kalian adalah menjawab soal nomor 1 hingga nomor 3 di buku latihan tematik kalian. Cara menjawabnya, kalian gunakan cara yang telah Ibu jelaskan sebelumnya ya, yaitu cara yang sebelumnya, yaitu yang ini. Baik anak-anak, jika kalian masih bingung atau ingin bertanya, kalian boleh bertanya kepada Ibu, atau kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian di rumah ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita telah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan juga dapat kalian pahami dengan baik. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua kalian yang telah mendampingi dan juga membantu kalian dalam belajar dan mengerjakan tugas hari ini. Kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.